Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar matematika umum atau matematika wajib untuk persiapan tes kemampuan akademik. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, baik rekan-rekan siswa se-Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan fokus dulu di matematika dasar atau matematika umum yang wajib untuk persiapan tes kemampuan akademik. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita langsung ke sini saja. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep matematika dasar terkait operasi bilangan. Oke, terkait operasi bilangan. Yang pertama itu adalah kita fokus dulu ke urutan matematika. Dalam artian urutan pengerjaan operasi bilangan. Urutan pengerjaan operasi bilangan. Kira-kira mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah penjumlahan? Apakah penjumlahan ataukah pengurangan, ya? Ataukah perkalian, pembagian atau perpangkatan atau akar? Ada yang masih ingat? Masih ingat ya, teman-teman? Yang pertama itu apa? Yang wajib adalah dalam kurung. Dalam kurung itu wajib untuk diselesaikan pertama kali. Kenapa? Nah, karena ini sudah merupakan satu kesatuan, sudah menjadi persyaratan. Ketika ada dalam kurung, maka selesaikanlah dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, itu pangkat, ya. Ya, biasa orang simbolkan seperti ini. Pangkat atau, kita pakai dan saja ya. Pangkat dan akar. Nah, kemudian yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dengan pengurangan. Kemudian yang keempat, ini terbalik ya teman-teman. Kita ulangi dulu. Yang ketiga itu adalah perkalian dengan pembagian. Yang keempat penjumlahan dengan pengurangan. Ini perkalian, ya, dan pembagian. Dan yang terakhir apa? Penjumlahan dengan pengurangan. Pengurangan. Nah, sekarang saya coba kasih kasus untuk teman-teman. Kira-kira kalau saya punya bilangan seperti ini, ya, 6 saya bagi dengan 2, kemudian 2 ditambah dengan 1. Ini hasilnya berapa teman-teman? 6 kita bagi 2, kemudian ditambah dengan 1. Apakah kita harus selesaikan dalam kurungnya dulu, ataukah perkaliannya dulu? Nah, ingat konsep dasar, harus ada dalam kurung. Dalam kurung dulu, kemudian perpangkatan, akar, masuk di perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Di sini pasti teman-teman akan galau. Apakah nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya 1 ataukah 9? Nah, menurut rekan-rekan hasilnya berapa? 1 atau 9? Kak, saya jawab 1. Kalau memang teman-teman jawab 1, kenapa 9 salah? Kak, saya jawab 9. Kalau teman-teman jawab 9, kenapa 1 salah? Kita lihat. Mungkin teman-teman yang jawab 1 pasti begini penyelesaiannya. 6 bagi 2 tetap. Kemudian 3. Oke, setara ya. Ini juga sama. 6 bagi 2.
kemudian 3. Kemudian ada yang mengerjakan dari belakang ke depan. Ada yang mengerjakan dari depan ke belakang. Kalau kita mengerjakan dari depan ke belakang, maka nanti kita akan dapatkan 6 bagi 2 dapat berapa? 3. 3 kali 3 dapat 9. Tetapi ketika saya mengerjakan dari belakang ke depan, 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. 6 dibagikan dengan 6, hasilnya berapa? 1. Jadi yang mana benar? 1 atau 9? Nah, ini konsep awal yang teman-teman harus pahami. Kenapa? Karena di sini sering terjadi kekeliruan. Ya. Yang benar adalah 9. Pertanyaannya, ketika 9 benar, kenapa 1 menjadi salah? Kita lihat. Di sini kan setara dia antara pembagian dengan perkalian. Jadi pembagian, perkalian, akar dengan pangkat, penjumlahan dengan pengurangan, itu dia masuk dalam konsep setara. Kalau dia setara, maka harus dikerjakan dari mana? Harus diselesaikan dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Atau ada juga biasa di buku-buku orang mengatakan dari depan ke belakang. Ya. Dari depan ke belakang. Kira-kira seperti itu. Sampai sini jelas ya, sebelum kita masuk di soal. Kemudian, teman-teman harus paham lagi apa? Yang pertama itu adalah tentang ini. Kalau positif, saya kali atau saya bagi negatif, hasilnya apa? Betul, positif. Salah, yang benar adalah negatif. Tetapi ketika minus, kita kalikan atau kita bagikan dengan positif, hasilnya berapa? Minus. Kalau positif, kita kali atau saya bagi dengan positif, hasilnya apa? Betul, positif. Dan ketika negatif, saya kali atau saya bagi dengan negatif, hasilnya apa? Positif. Bisa ya? Jadi ingat, ketika dia dikalikan negatif, pasti hasilnya negatif. Tetapi ketika minus dikalikan dengan minus, hasilnya berapa? Positif. Artinya ketika ada dua penakut, ya, ketika dia bertemu bersamaan, yakin dan percaya pasti tidak akan menjadi pemberani. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan takut. Kalau takut ya, tinggal cari teman. Oke, aman ya teman-teman? Itu dulu. Nah, untuk di slide selanjutnya, kita akan masuk sedikit di tentang sifat-sifat operasi matematika. Sifat-sifat operasi matematika. Kita hapus dulu ini. Nah, sifat-sifat operasi matematika. Nah, ini. Kita pakai matematika saja ya. Nah, untuk sifat-sifat matematika itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah asosiatif. Ada yang tahu apa itu asosiatif? Asosiasi. Artinya apa? Perkumpulan. Tapi kalau dalam bahasa matematika disebut dengan pengelompokan. Pengelompokan. Oke? Bagaimana maksudnya, Kak? Pengelompokan. Misalnya, saya punya soal gini, 2. Saya tambah dengan 3. Saya tambah dengan 5. Hasilnya ya sama, 2 tambah 3 tambah 5. Maksud kakak begini. Kalau dalam hal konteks asosiatif, maka teman-teman bebas mengerjakan. Boleh mengerjakan 2 tambah 3 dulu. Baru saya jumlahkan dengan 5. Ataukah mungkin teman-teman, Kak, saya mau kerja dulu 3 tambah 5. Kemudian saya tambah 2. Boleh. Hasilnya pasti sama. 2 tambah 3, 5. Tambah 5, 10.
3 tambah 5 8, 8 tambah 2 10. Kira-kira seperti itu. Bisa ya teman-teman? Nah, sekarang kita lihat. Ini berlaku untuk penjumlahan dengan perkalian. Sama misalkan 2 kali 3. Kemudian baru saya kali 5. Boleh. Ataukah mungkin 2 saya simpan. Kemudian 3 kali 5 dulu. Boleh. 2 kali 3 6. Kali 5 30. 3 kali 5 15. Kali 2 30. Sama-sama hasilnya berapa? 30. Itu untuk asosiatif. Ya. Bagaimana dengan sifat kedua? Sifat kedua bagaimana, Kak? Kita akan jelaskan. Disebut dengan kumulatif. Kumulatif. Apa itu kumulatif? Berarti disebut dengan pertukaran. Nah, pertukaran. Bagaimana maksudnya, Kak? Kita lihat. Kalau saya punya soal 2 saya kalikan dengan 3, itu hasilnya sama aja dengan 3 kali 2. Bisa ya? 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Bisa kita tukar. Karena, Kak, saya tidak hafal perkalian 2. Saya hafal perkalian 3. Ya tidak apa-apa, dibalik saja. Ataukah 2 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 3 kita jumlahkan dengan 2. Itu untuk kumulatif. Kemudian yang ketiga, teman-teman, disebut dengan distributif. Distributif. Yang mana itu distributif? Disebut dengan penyebaran. Penyebaran. Berarti dia disebar. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. 2. Oke. Kemudian dikalikan 4 ditambah A. Hasilnya berapa? Kalau misalkan 2 dikali 4 dikurang B. Hasilnya berapa? Tinggal kita kali masuk. Nah, gini. Artinya ini apa? 2 kali 4. Iya toh? Tulis dulu lah biar lebih paham. 2 kali 4. Karena di sini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Kemudian 2 kali alfa. Nah, kalau ini, Kak, bagaimana? 2 kali 4 sama 2 kali 4. Oh, di sini pengurangan. Karena di sini pengurangan, berarti di sini harus dikurang 2 kali dengan B. Oke ya? Atau teman-teman kalau jeli, jangan sampai diberikan bentuk seperti ini. Ini kan 2. Ini 2. Nah, karena dia sama, ini kan perkalian ya. Maka dikasih keluar 2-nya. 4 di sini dengan alfa, dia masuk ke sini. Nah, bisa ya? Ini 2. Ini 2. Oh, pindah ke sini. Karena ada 4 dengan B, masuklah dari sini 4 dengan B. Karena dia kurang, berarti di sini juga harus menjadi pengurangan. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa dapatkan hasilnya. Ini menjadi 8 ditambah dengan 2A. Kalau bentuk panjangnya. Kalau bentuk paling sederhananya berarti 2 buka kurung 4 tambah A. Kemudian 8 dikurangkan dengan 2B. Oke ya teman-teman. Bisa? Jadi cukup 3 saja. Asosiatif atau pengelompokan, kumulatif pertukaran, dan distributif penyebaran. Oke. Kita langsung masuk di soal. Nah, namanya soal pertama, masih gampang. Nanti kakak Samsul akan ajarkan beberapa trik. Tapi teman-teman harus paham bahwa semua trik dalam matematika tidak semua bisa digunakan. Tergantung konteks soalnya. Jadi teman-teman harus jeli melihat konsepnya. Perbaiki konsep terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengerjakan soal. Ya, ketika konsepnya kurang bagus, yakin dan percaya agak ribet untuk mengerjakan atau menyelesaikan persoalan-persoalan dalam konteks matematika, terkhusus di tes kemampuan akademik. 10 kali 10 bagi 100 kurang 1. Ya, soal yang naik tidak seperti ini. Nanti akan lebih kompleks. Ini hanya basicnya. Oke, kita lihat.
Pertama, 100 kali 10 bagi 100. Oke, kita pakai beberapa cara. Mungkin ada teman-teman yang menyelesaikan dengan cara begini. 100 kali 10, 1000. Dibagi dengan 100. Habis. Sisa 10 dikurangkan dengan 1 dapat 9. Boleh. Atau mungkin ada teman-teman yang menyelesaikan dengan cara seperti ini. 100-nya dia coret. Bisa. Berarti yang tersisa adalah 10 dengan 1. Sama hasilnya. 10 kurang 1 dapat juga 9. Ya. Kalau teman-teman jeli, sebenarnya kalau kita buatkan dalam konteks pecahan pakai per, biar lebih gampang, sebenarnya bentuknya sama dengan ini. 100 dikalikan dengan 10 dibagikan dengan 100. Ya. Nanti kita kurangkan dengan 1. Nanti apa? Ada yang mati. Angkanya mati, tewas, kecelakaan, tabrak kucing. Oh, sisa 10 dengan 1. Sama, hasilnya juga akan mendapatkan 9. Bisa ya, teman-teman? Kemudian nomor 2. Kak, gimana kalau saya dapat bentuk soal seperti ini? 444,88 dibagi 88,4. Nah, kakak jelaskan dulu beberapa konsep-konsep desimal. Konsep apa? Konsep desimal. Saya tuliskan di sini saja. Oke. Bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan? Ya, mengubah desimal menjadi pecahan. Saya punya 0,4. Artinya apa? 4 dibagikan dengan 10. Kenapa dibagi 10? Karena satu angka di belakangnya koma. Angka berapa di belakangnya koma? Angka 4. Berapa angka 4? 1. Ya udah, bagi 10. Kak, kalau saya dapat 2,12, tulis angka selain koma, kemudian kita bagi dengan, oh, 2 angka belakang koma, angka 1 dengan angka 2. Kalau 2 angka belakang koma, berarti dapat 100. Oke, bisa ya teman-teman? Kemudian, 3,231. Artinya apa? 3231 dibagi dengan 1000. Bisa? Bagaimana kalau dia gini? 0,0005. Ya udah, tinggal tuliskan angka selain 0. Oh, 5. Bagi berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 per 10.000. Nanti teman-teman tinggal lihat mana yang masih bisa disederhanakan dari sini. Oke ya? Begitu seterusnya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan teman-teman ingin mengerjakan pakai cara manual, agak berat kalau kita pakai cara manual ya. Berarti 444. Tambah lagi 8 2 kali. Dibagi dengan 100. Karena 2 angka di belakang koma. Kemudian saya bagi lagi. 884 dibagi dengan berapa? 10. Karena 1 angka di belakang koma. Bagi ini sampai tabota. Ya. Kak, bagaimana cara cepatnya? Gini saja. Ada yang disebut dengan PDKT. Nah, kita pakai dalam konteks pendekatan. Kita pakai pendekatan. Jadi tanpa kita mencakar sampai habis. Kapan dipakai pendekatan? Yang pertama, ketika opsi jauh berbeda. Oke, ketika opsi jauh berbeda. Oh, 5,0, 50, 51, 7, 70. Nah, ini yang saya maksud dengan opsinya jauh berbeda. Yang mana yang dimaksud dengan opsinya agak mirip? Anggaplah alfa 5,0, B 5,1, C 5,2, D 5,3, E 5,4. Nah, kalau begitu tidak boleh kita pakai PDKT.
Ketika dapat bentuk seperti ini, maka kita bisa abaikan. Apa yang diabaikan? Kita bisa abaikan 0. Kita bisa abaikan persen. Kita bisa abaikan desimal. Ya, bisa. Kita buktikan. Tapi paling sering, paling enak kalau untuk perkalian dengan pembagian. Penjumlahan, pengurangan boleh, tapi harus hati-hati. Sebenarnya semua bisa. Tapi jangan langsung dipakai juga trik ini ya, tergantung konteks soalnya. Kita lihat. Berarti saya abaikan saja ini ya, saya buang ini desimalnya. Berarti yang tersisa apa? 444 dibagi dengan 88. Kan masih pusing? Iya, saya juga pusing. Ya, tinggal kita bulatkan. Buatlah pembulatan yang memudahkan teman-teman untuk melakukan perhitungan. Berarti berapa teman-teman? Kita bulatkan 450 dibagi 90. Kan bisa. Berapa 450 bagi 90? Pasti dapat 5, sekian sekian sekian. Ya udah. Pasti jawabannya yang 5, sekian sekian sekian. Mana? Sendirinya alfa. Maka itulah yang menjadi jawabannya. Kak, bisakah saya bagi misalkan 500 dibagi dengan 100? Bisa. Sama juga kan? Nanti kita akan dapatkan 5,0000. Hasilnya pasti sama. Yang penting buat pembulatan yang memudahkan teman-teman dalam melakukan proses perhitungan. Yang salah ketika teman-teman di sini 4,5 dibagi 88. Ya sama, 88 kali berapa dapat 4,5? Pusing toh? Oke, makanya jangan pusing. Oke, aman ya teman-teman? Kita langsung masuk di soal nomor 3. Nah, sama dengan soal seperti ini. 256,374 ditambah dengan 6,246 dikurangkan dengan 176,27. Jadi kita bisa abaikan desimalnya. Desimalnya kita buang sajalah. Bisa ya? Desimalnya kita buang. Artinya apa? Teman-teman bisa begini. Banyak cara. Bisa teman-teman 256. Ya. Kemudian ini mam yang tersisa ya. 256, 6, 176. Berarti 256 tambah 6. Berapa itu? 12. Pelan-pelan saja. Tambah 1. Berapa itu? 6. 2. Kurang 176. Ya toh? Berapa? 12 kurang 6? 6. Pinjam 1 sisa 5. 15 kurang 7 8. Oh, saya dapat 86 koma. Ya udah, jawabannya apa? Charlie. Jadi tanpa perlu saya mengerjakan sampai ke belakang, kita sudah menemukan. Kenapa? Karena di sini opsinya jauh berbeda. Oke. Kak, apakah saya harus mengerjakan 256 tambah 6 dulu baru kurang 176? Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena penjumlahan dengan pengurangan dia setara. Selesaikan dari depan ke belakang. Kalau teman-teman mau mengerjakan juga seperti ini boleh. Ada juga siswa dia 256 dulu, boleh. Kemudian dia kurangkan dengan 176. Bisa. Dapat 0, dapat 8. Iya toh? Dapat 80. Nanti dia jumlahkan dengan 6. Bisa. Dapat juga 86 koma. Jadi bebas. Mana teman-teman yang merasa mudah untuk dilakukan, pakai cara itu. Bisa ya teman-teman? Ingat tadi, kapan dipakai PDKT? Ketika opsi jawabannya berbeda. 144, 124, 86, 50, 44. Berjauhan lah. Maka kita buang desimalnya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Kalau kita lihat, menyesuaikan dengan aturan matematika harus diselesaikan dalam kurung dulu. Pertanyaannya 2014. Kalau saya kurangkan dengan 2055, berapa itu? Kurang lagi 2088. Kurang lagi 2199. Selesaikan lagi dalam kurung di sebelah kanannya. Nah, ini kan lumayan berat. Kalau saya mau selesaikan dalam kurung, kemudian dalam kurung yang di sini. Ya. Kadang konsep matematika itu bisa kita kelabui sedikit. Yang penting apa? Tidak melanggar. Ya, kita bisa pakai cara lain. Yang penting tidak melanggar. Nah, makanya tadi di awal kakak sudah mengajarkan sifat-sifat matematika. Ada asosiatif, ada kumulatif, dengan ada distributif.
Nah, untuk soal nomor 4 ini teman-teman mudah menyelesaikan menggunakan konsep apa teman-teman? Kumulatif. Nah, bukan, saya ulangi, yang benarnya itu asosiatif. Karena kita kelompokkan. Asosiatif. Nah, kita pakai ini. Oke ya. Bagaimana maksudnya, Kak? Ini. Kita lihat 2014. Iya toh? Pasangannya mana? Oh, ini. Minus 2015. Iya toh? Karena di sini penjumlahan, Ji. Karena di sini penjumlahan, maka dia tidak akan mempengaruhi bilangan di sini, operasinya. Kenapa? Karena penjumlahan dikali apapun, hasilnya kembali dengan awal. Plus kali min, tetap minus di sini. Plus kali plus, tetap plus. Oke. Kemudian, 2055. Mana pasangannya? Nah, ini. 2057. Mana lagi, Kak? 2088. Pasangannya mana? Nah, 2087. Mana lagi? 2199 dengan 2200. Kita kelompokkan. Iya kan? Sehingga kita akan dapatkan seperti ini. 2014. Kemudian apa lagi? Kurang 2015 ya. Karena ini minus punyanya 2015. Kurang 2015. Hasilnya berapa? 1 atau minus 1? Kalau saya pusing 14 kurang 15. Balik saja. 15 kurang 14. 1. Karena dibalik tadi berarti hasilnya adalah minus 1. Ingat, minus itu ibaratnya utang. Kemudian mana lagi? Min 2055. Pasangannya plus 2057. Nah. Kita jumlahkan. Min 55 tambah 7. Pusing, balik saja. 75, 57 kurang 55. Dapatlah dia 2. Plus 2 ya. Tulis plus 2. Kemudian mana lagi, Kak? 2088, tapi di sini minus. Min 2088, pasangannya plus 2087. Hasilnya berapa? Minus 1. Mana lagi? Min 2199. Ya toh? Ditambah dengan 2200. Oh, hasilnya 1. Plus 1. Ya udah, selesai. Tinggal kita jumlahkan. Nanti artinya apa? Minus 1 tambah 2 minus 1 tambah 1. Minus 1 tambah 1 kan sudah habis ya. Ini kan sudah habis ini. Minus 1 tambah 1 habis. Berarti yang tersisa adalah minus 1 tambah 2. Atau dibalik, 2 kurang 1. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, maka jawabannya adalah Charlie. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Bagaimana? Aman teman-teman ya? Cukup 4 nomor saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi soal-soal yang lebih kompleks dan lebih komprehensif. Artinya apa? Basic itu sangat penting. Sama dengan rumah. Ketika pondasinya tidak kuat, maka dia tidak pasti akan bertahan sejauh itu. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Nanti kita bisa diskusi. Silakan nanti saling follow saja di Instagram. Ya. Dan kita akan diskusi nanti bisa lewat manapun itu. Cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Masih akan melanjutkan terkait operasi bilangan dasar-dasarnya. Saya Syamsuddin Bahari, pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.